Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vincent Dia Salvin. Saya merupakan mahasiswa dari Binus University Online, jurusan Teknik Industri, kelas di PDA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah karakter building kewarganegaraan dengan topik yaitu mewujudkan pembangunan industri yang berkelanjutan dengan infrastruktur inklusif dan solusi teknologi inovatif. Topik ini bertemakan dari SDG 9 atau Sustainable Development Goals yang diterbitkan oleh PBB. SDG 9 itu membahas mengenai industri, innovation, and infrastructure. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai SDG 9, yaitu Industri, Innovation, and Infrastructure. Dari SDG 9 yang diterbitkan oleh PBB ini, saya mengambil 3 rangkuman utama, yaitu yang pertama adalah infrastruktur yang berfungsi dan tangguh merupakan fondasi dari setiap komunitas yang sukses. Yang kedua yaitu industri dan infrastruktur kita harus ditingkatkan. Lalu yang ketiga, mempromosikan teknologi berkelanjutan yang inovatif dan memastikan akses yang sama dan universal terhadap informasi. Selanjutnya latar belakang dari proyek yang dibuat yaitu pembangunan industri berkelanjutan merupakan bagian integral dari agenda pembangunan nasional yang tentunya selaras dengan Sustainable Development Goal dari PBB, khususnya tujuan nomor 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Pada saat ini, negara kita menghadapi tantangan untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor industri tanpa mengesampingkan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas. Hal ini menuntut pengembangan infrastruktur modern dan adopsi teknologi inovatif yang dapat meningkatkan daya saing sekaligus menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan. Dari data yang diperlihatkan, yaitu dari Bappenas tahun 2023, terdapat 35% atau hanya 35% kawasan industri luar Jawa yang terintegrasi. Lalu sebesar 60% UMKM di pedesaan masih mengalami kesulitan akses. Nah, ini tentu memberikan gambaran pada kita bahwa pembangunan di Indonesia masih belum merata. Lalu apa yang bisa dilakukan? Ada 3 hal penting di sini yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama adalah smart manufacturing, yang kedua adalah menggunakan artificial intelligence atau AI, lalu yang terakhir adalah Internet of Things atau IoT. Rumusan masalah dari proyek ini yaitu yang pertama adalah bagaimana mengurangi kesenjangan infrastruktur industri di Indonesia guna meningkatkan akses dan konektivitas, khususnya untuk mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Lalu yang kedua adalah bagaimana meningkatkan adopsi solusi teknologi inovatif seperti smart manufacturing, IoT, dan AI dalam sektor industri guna mendukung transisi menuju industri hijau yang ramah lingkungan. Yang ketiga adalah bagaimana mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dalam sektor industri melalui peningkatan kompetensi dan literasi digital, atau tenaga kerja mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi modern dalam proses industri. Lalu yang terakhir adalah bagaimana membangun budaya kerja yang mendukung inovasi dan kolaborasi berbasis nilai-nilai Pancasila untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan dan transformasi digital dalam industri. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan. Tujuan proyek ini yaitu yang pertama untuk masyarakat, ada 3 poin, yaitu yang pertama mewujudkan pembangunan industri yang berkelanjutan dengan infrastruktur inklusif dan solusi teknologi inovatif. Lalu yang kedua adalah meningkatkan akses bagi UMKM dan masyarakat lokal. Yang ketiga, mendorong penggunaan energi terbarukan dan teknologi hijau. Lalu tujuan untuk mahasiswa sendiri yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi dan karakter. Yang kedua, mengasah applied management skill atau AMS. Dan yang terakhir adalah mendorong penggunaan energi terbarukan dan teknologi hijau. Lalu temuan di tempat kerja saya, kebetulan saya bekerja di PT Pura Barutama, unit Rotograf 1, yang merupakan industri percetakan yang berada di Kudus, Jawa Tengah. Nah, untuk temuan di tempat kerja saya dan dari hasil wawancara, saya menemukan saya mengambil 3 contoh inovasi yang terjadi di tempat saya bekerja.
Tempat saya bekerja, yang pertama adalah kamera inspection. Mengaplikasikan kamera inspection ini gunanya karena pada saat ini kami menggunakan mesin terbaru dengan speed yang kencang, maka pengecekan secara visual tidak mungkin dilakukan, sehingga diperlukan kamera inspection. Nah, kamera inspection ini berintegrasi juga dengan AI atau kecerdasan buatan, sehingga ketika dia menemukan suatu defect, dia akan memberikan alarm pada operator, sehingga operator dapat mengecek defect tersebut, defectnya apa, lalu mengambil tindakan. Lalu yang kedua adalah edge line sensor. Edge line sensor ini berfungsi untuk merapikan tepi gulungan, karena produk dari PT Pura Barutama sendiri merupakan banyak juga produknya itu hasil jadinya adalah gulungan. Sehingga dengan edge line sensor ini mesin tersebut dapat mengikuti secara otomatis sehingga gulungan menjadi rapi. Terus yang ketiga adalah automatic register control. Karena di tempat kami merupakan yang utama adalah percetakan, makanya terdapat banyak stasiun warna. Kalau zaman dulu kita menggunakan push button dan mengintegrasi register secara manual. Kalau sekarang sudah menggunakan kecerdasan buatan yaitu automatic register control. Tinggal di auto, otomatis mesin tersebut akan mengepaskan register tersebut secara otomatis. Lalu kita masuk kepada tantangan. Tantangan apa aja sih dalam mengaplikasikan teknologi-teknologi terbaru atau inovasi-inovasi di dalam industri? Yang pertama adalah biaya investasi. Tentunya teknologi yang semakin maju pun diimbangi dengan biaya yang semakin mahal. Namun, dengan biaya ini kita juga dapat mendapatkan hasil atau peningkatan yang cukup signifikan. Lalu yang kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia. Tentunya sumber daya yang dimiliki sekarang perlu beradaptasi lebih dan perlu belajar terhadap teknologi-teknologi terbaru. Lalu untuk solusi untuk tantangan-tantangan tersebut, yang pertama adalah komitmen. Eh, ini komitmen ini merupakan langkah pertama dari kedua langkah berikutnya, karena komitmen ini berarti perusahaan berkomitmen untuk mendukung apapun yang berhubungan dengan inovasi. Lalu yang kedua adalah berkolaborasi. Berkolaborasi berarti menjalin kerjasama antar divisi, antar karyawan, ataupun antar operator, sehingga memiliki satu tujuan yang sama. Oleh karena tersebut, jika tugas-tugas itu dilakukan secara bersama, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik dan sesuatu yang maksimal atau mencapai target. Lalu yang ketiga adalah pelatihan atau training. Tentunya jika kita memiliki suatu teknologi yang terbaru, kita akan melakukan training terhadap operator. Jadi operator-operator dapat mengetahui teknologi tersebut dan dapat memaksimalkannya. Dari proyek ini, saya mendapatkan refleksi pribadi, yaitu 3 poin. Yang pertama adalah social awareness atau kepedulian sosial, yaitu ternyata kemajuan teknologi ini tidak melulu soal mencapai target atau meningkatkan omset, meningkatkan kapasitas. Ternyata kemajuan inovasi dan teknologi ini juga berdampak kepada kesejahteraan karyawan, terutama di bidang K3, seperti contohnya, yaitu kesehatan keselamatan kerja. Oleh karena itu, dari sini saya mengambil poin, yaitu saya dapat termotivasi untuk lebih peka lagi terhadap kondisi sosial dalam konteks lingkungan kerja dalam industri. Lalu yang kedua adalah adaptability atau adaptasi. Tentunya di lingkungan industri ini adalah sesuatu yang sangat dinamis atau memiliki alur yang cepat, sehingga perlu untuk terus belajar dan terbuka terhadap perubahan yang ada. Lalu yang ketiga adalah collaboration skill. Tentunya ini sangat penting ya untuk dalam bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita tetap harus mengasah kemampuan kerjasama, saling mendukung, membangun komunikasi yang baik, sehingga semuanya dapat
ya saling membantu untuk mencapai satu tujuan yang sama. Tentunya pencapaian yang besar itu tidak dilakukan sendiri lah, harus ada kerjasama di situ. Lalu kesimpulan, yaitu yang pertama adalah transformasi teknologi sedang berlangsung, namun belum merata. Lalu yang kedua adalah keterbatasan infrastruktur dan SDM masih menjadi tantangan utama. Dan yang terakhir adalah diperlukan kolaborasi berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Nah, ini ada quotes dari narasumber yang saya wawancarai, Bapak Edo Paulandi selaku Kepala Produksi di PT Pura Barutama Unit Rotor 21, yaitu adalah perkembangan teknologi digunakan ke arah positif. Jangan berhenti untuk terus berinovasi, ketidakketinggalan teknologi. Ya, ini sangat relevan sekali dengan keadaan sekarang yang teknologi itu semakin cepat untuk berkembang. Jadi, jangan berhentilah untuk terus berinovasi. Sekian dari saya, kami ucapkan terima kasih.